Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Kali ini yang mau saya bahas buat teman-teman semuanya tentang skema Tatpole yang sampai detik ini belum menemukan titik temu. Walaupun dari pemangku kebijakan saya perhatikan juga sudah menyampaikan bahwasannya skema Tatpole ini harus dijelaskan secara transparan sejak awal. Harus diterangkan gitu. Tidak bisa ini hanya ditutup-tutupi dan tidak bisa ini dijadikan sebagai bahan jebakan. Ya, tapi kenyataannya yang terjadi sampai detik ini adalah skema Tatpole itu masih berjalan, skema Tatpole itu masih berlanjut dan bahkan ya itu tidak transparan sejak awal. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua adalah tentang aturan dari Otoritas Jasa Keuangan tentang POJK nomor 22 tahun 2023 yang belum diberlakukan sampai detik ini. Ya, bukan belum diberlakukan ya. Belum berjalan gitu. Kalau berlakunya sudah lama sih karena dia POJK 22 tahun 2023 yang mana itu berlaku Januari 2024. Tapi kenyataannya semuanya hanya omong kosong. Pengancaman, doxing, intimidasi, penyebaran data dan lain sebagainya itu masih berlanjut. Masih terus aja terjadi gitu loh. Walaupun sudah kasus demi kasus pun sudah banyak ya, kasus dari eh, Kredipo, kasus dari Indosat, dan kasus dari pinjol-pinjol lainnya itu sudah banyak gitu loh, mulai dari orderan fiktif dan segala macam. Sudah banyak gitu loh, tapi sayang sekali Otoritas Jasa Keuangan itu seakan-akan diam dalam situasi ini, seolah-olah tidak tahu dan tidak ingin tahu. Pasti muncul kan dalam pemikiran teman-teman semuanya, kita sebagai debitur, apa yang harus kita lakukan kalau kita masuk dalam ranah yang seperti ini? Ya, aturan ini sudah ada dari OJK, tapi tidak terrealisasi di lapangan. Apa langkah yang harus kita lakukan? Kita mencoba melapor kepada OJK, tidak ada tanggapan. Melapor kepada OJK pun juga dijawabnya hanya robot. Melapor pada OJK juga tidak jelas arahnya itu kemana. Bahkan itu hanya dilemparkan ke aplikasinya masing-masing. Nah, apa yang harus kita lakukan di tengah situasi seperti ini? Ini buat teman-teman ya, terutama dulu skema Tatpole. Langkah yang harus Anda lakukan paling pertama, hubungi pihak aplikasinya dan langsung sampaikan bahwa kita tidak setuju dengan skema yang mereka terapkan gitu loh. Jangan kita hanya mengiyakan, dan jangan juga ketika dana itu cair, dan kan kita nampak itu begitu dana cair, kapan waktunya kita membayar. Begitu dana cair dan kita melihat tidak sesuai sejak awal, yang seharusnya itu pembayarannya selama 1 bulan, ternyata 14 hari ke depan kita harus melakukan pembayaran, Anda harus hubungi aplikasinya dan sampaikan ketidaksetujuan teman-teman semuanya. Tapi dengan catatan, dananya jangan dipakai dulu. Karena kebanyakan kasus saya temukan adalah dia bersuara tentang skema Tatpole, tapi dananya ini dipakai. Ya, habis itu giliran mau jatuh tempo bersuara yang tidak-tidak gitu. Jadi buat teman-teman semuanya tolong diperhatikan ya, begitu dana cair, coba Anda lihat apakah Anda masuk dalam skema Tatpole ini. Kalau memang iya, segera hubungi pihak aplikasi, sampaikan bahwa Anda tidak setuju dengan tenor yang mereka berikan. Coba minta lagi sesuai dengan tenor yang kamu baca sejak awal. Sampaikan kamu tidak setuju. Ya, kalau aplikasi bilangin misalnya, wah tidak bisa diubah lagi dan segala macam, laporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan karena tidak transparan sejak awal. Ya, dan begitu juga kepada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan ketika Anda sudah menerima dana, habis itu dananya Anda pakai, habis itu 10 hari ke depan pura-pura gila gitu loh. Pura-pura terkejut, padahal Anda yang tidak melihat. Ya, seharusnya di awal pencairan Anda sudah tahu itu. Dana masuk ke rekening Anda pasti masuk dong ke aplikasi untuk melihat kapan jatuh temponya. Ya, begitu Anda melihat tidak sesuai, hubungi aplikasinya langsung. Anda harus balikkan dananya atas nama aplikasinya. Oke, itu yang pertama buat teman-teman semuanya. Dan habis itu kita masuk ke POJK nomor 22 tahun 2023 tadi. Yang mana kita memang memperhatikan dari poin awal sampai akhir,
Itu sebenarnya adalah tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh debt collector. Nah, kalau kita menemukan ada debt collector yang melakukan tindakan seperti itu, gitu loh, langkah yang paling awal adalah simpan bukti yang ada. Debt collector itu tidak boleh melakukan pengancaman, intimidasi, apalagi sampai mempermalukan, menyebarluaskan informasi mengenai Anda berhutang, atau misalnya dia sengaja datang ke rumah dan menghubungi tetangga, atau misalnya dia via telepon menghubungi kontak dan lain sebagainya, melakukan penagihan melalui media sosial, baik kantor dan sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Kalau hal itu terjadi, hal yang paling pertama harus Anda lakukan adalah Anda menyimpan buktinya. Laporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Kebetulan Afi itu ada programnya. Waktu itu saya sempat podcast dengan bosnya Afi. Itu ada namanya Jendela Afi. Nanti Anda bisa ketik aja di Google, boleh Jendela Afi, dan Anda laporkan di sana tindakan-tindakan yang dilarang tapi dilakukan oleh debt collector. Anda harus komplain, ya, harus melapor ke sana gitu loh. Begitu laporan Anda tidak ditanggapi juga, ya boleh nanti Anda melapor ke saya atau teman-teman yang lain juga boleh. Kita akan bantu untuk memviralkan. Ya, asalkan debt collector yang melakukan intimidasi, yang menyebarluaskan data, melakukan pengancaman, mereka menyebutkan nama aplikasi. Karena kebanyakan pinjol-pinjol legal sekarang, dia melanggar POJK 22 tapi tidak mau menyebutkan nama aplikasi. Nah, PR teman-teman semuanya adalah bagaimana caranya debt collector yang melakukan pengancaman itu menyebutkan nama aplikasi. Ya, buat teman-teman semuanya. Dan habis itu lagi juga, karena saya perhatikan juga ya belakangan ini banyak yang katanya pelacakan lokasi, mereka mau tracking lokasi, habis itu mereka juga akan mengirimkan orderan fiktif kayak yang lalu-lalu gitu loh. Jadi saya berharap buat teman-teman semuanya, seperti yang sudah saya sampaikan berulang-ulang kali, bahwasannya itu hanya berlaku via telepon, WhatsApp, dan email. Di luar dari itu, mereka tidak akan bisa gitu loh. Mereka sengaja melakukan hal-hal seperti itu untuk menakut-nakuti Anda, dan Anda jangan pernah menunjukkan rasa takut. Ketika Anda menunjukkan rasa takut, si debt collector-nya akan benaran melakukan hal itu. Tapi begitu Anda tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, mereka pun juga akan bingung. Karena mereka melakukan hal itu pun mereka memikirkan ini akan sia-sia. Kalau seandainya ini saya lanjutkan dan misalnya sementara si debitur tidak menunjukkan rasa takut, itu hanya sia-sia. Ya, itu yang buat teman-teman semuanya, dan jangan pernah diterjemahkan hal-hal ini. Bang, saya lihat di media sosial, ada yang dikirimin ini. Saya melihat di media sosial, ada kantor dan segala macam. Kuncinya sebenarnya teman-teman, kalau Anda sudah terjebak di dalam ranah pinjaman online, langkah yang paling tepat adalah jujur dan terbuka pada keluarga. Itu langkah yang paling tepat. Ya, selagi Anda masih menutupi atau masih berupaya berbohong, ya ini berbohong ya, istilahnya belum jujur aja sama keluarga, itu akan menjadi beban berat. Karena Anda berusaha untuk menutupi semua itu gitu. Tapi coba jujur dan terbuka, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Ya, buat teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Terima kasih banyak Anda sudah hadir di sini, sudah mensupport channel Solusi Utang. Mudah-mudahan sesingkat video ini dapat membantu teman-teman semuanya. Tidak ada lagi yang ketakutan, tidak ada lagi yang khawatir, tidak ada lagi yang gali lubang tutup lubang. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Midi Brownie. Wassalam.